Di saat kita taat, apa ridho dalam taat? Khusyuk nggak sholatnya tadi? Jujur aja, ya, kusut ya. Allah itu kalau sudah ridho, nggak peduli sholat orang itu khusyuk nggak khusyuk. Yang Allah pandang kolbunya. Maka orang yang ridho dalam taat, dia tidak pernah merasa GR, nggak pernah merasa taatnya itu sesuatu. Bagi dia, ya Rob, jika sholatku ini untuk mendapatkan ridhomu, tentu tidak mungkin. Kenapa? Sholatku tidak khusyuk. Terus bagaimana? Ya Allah, Engkau maha tahu isi hatiku. Tolong tumbuhkan ridho dalam kolbuku. Maka ridho itu hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita minta doa, Allahumma inna nas'alu ridhaka wal. Jadi ridho itu minta. Kalau nggak minta nggak dikasih. Orang-orang sombong kan udah ngerasa GR aja dengan tahajudnya, Senin Kemisnya, apalagi pengajiannya, udah ngerasa saya pasti diridhai Allah. Nah, ini hati-hati, talbisu iblis, ya, manipulasi iblis kalau diterjemahin secara bebas. Kita buat analog. Saya punya teman, punya murid, punya sahabat. Saya ridho kepada dia. Saya terima dia. Kalau saya sudah ridho, dia salah, saya maafkan nggak? Kita sayang sama anak. Anak kita salah, kita marah, tapi marahnya marah cinta, bukan marah benci. Maka jika Allah sudah ridho kepada hamba, jika ia marah, marahnya marah sayang. Jika Allah ridho kepada hamba, tidak khusyuk pun hamba, Allah terima salatnya. Allah kalau sudah ridho kepada hamba, hambanya tidak sempurna, Allah yang sempurnakan. Itulah makna radhiyallahu anhu. Maka seorang yang sudah begini, baru dia masuk ke ranah namanya radhiyah, mardiyah, jiwa yang ridho. Jadi jiwa yang ridho sumbernya di kolbu. Kolbunya sudah beres. Walaupun jiwanya masih belum beres, nggak apa-apa. Kolbunya yang penting beres, Pak. Ketika disebut ridho, lalu kita baca tadi doa tadi, raditu billahi rabbah, zikir tadi. Apa kata Nabi? Dalam hadis Abu Daud, orang yang meninggal, yang mati di waktu paginya dia baca raditu billah, atau sorenya dia baca raditu billah, maka dia mati syahid. Sekarang kita tanya, arti asli dari syahid apa? Syahidayash hadu, menyaksikan. Apa yang dia saksikan? Perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu Allah yang berbuat, dia ridho, maka dia disebut syahid. Itu artinya mati syahid. Kenapa para pejuang itu kalau kegores badannya, dia senang, Pak, girang, rohaninya girang, ketusuk badannya sakit, tapi kolbunya bersyukur kepada Allah. Itu kalau dia jihad dengan kolbunya, dengan ruhnya. Maka nanti para syuhada disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, jika dia mati, dia minta dihidupkan lagi. Ya Rabb, hidupkan aku, ahyini. Jika aku hidup, matikan lagi Allah dengan syuhada. Hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Jadi kecanduan. Jadi para syuhadanya ada kecanduan. Ketika ditusuk, mati, itu dia merasa bahagia. Inilah yang disebut oleh Allah Ta'ala, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka ridho. Jadi kalau mau jadi pejuang di akhir zaman, belajar ridho, Pak. Enggak, orang ridho itu di atas sabar.
Maka Imam Ibnu Abi Bakar Ar-Razi mengatakan apa? Jika kamu tidak sanggup ridho, sabar aja. Berarti sabar di bawah ridho. Coba bandingkan nih makom sabar dengan ridho. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Bagi ahli kalam, ahli akidah, kebersamaan ini majazi. Tapi bagi ahli hakikat, ahli qalbu, ahli rohani, ini ma'iyyah hakikiyah. Kebersamaan hakiki. Allah benar-benar membersamai orang sabar. Sabar di atasnya sabar ada ridho. Kebayang, jika orang sabar bersama dengan Allah, kira-kira orang ridho bagaimana dengan Allah? Kebayang ya? Orang sabar itu punya backup. Kalau kita nih misalnya di backup oleh jenderal ini, preman itu, tapi belum tentu kan backup itu Allah, orang itu sayang sama kita kan belum tentu. Tapi kalau ridho di atasnya sabar, backupnya abadi. Jadi ridho melahirkan kepasrahan yang total. Maka ridho itu puncak dari tawakal. Oleh karena itu ada thariqah paling cepat supaya kita ridho. Zikirnya sudah kita tahu semua. Sekarang maknanya yang ditambahkan. Apa zikirnya? Qulu la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, tapi maknanya ditambah. La ilaha, tiada yang aku cintai kecuali Allah. Itu makna la ilaha, tiada yang berbuat kecuali Allah. Kalau benar nih kita cinta sama Allah, maka semua perbuatan Allah kita ridho, kita cinta. Berarti ridho sudah masuk dalam diri. Jadi apapun pekerjaan hari ini, Bapak Saudara makan Allah, apapun rezeki kita hari ini, besok, tahun depan, ridho nggak nih? Nggak yakin ya. Imam Abdul Hasan Syazili ngancem, apa kata beliau? Wailun summal wail, al-wailu summal wail. Celaka, celaka, celaka. Orang yang ngaku percaya kepada Allah tapi tidak ridho kepada takdir Allah.